Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata visi guru penggerak. Fasilitator Ibu Sri Gunatun. Pengajar praktik Ibu Ponjia. Saya sendiri Komaria sebagai CGP. Pemetaan kekuatan sekolah. Visi sekolah mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter Pancasila, terampil, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Kekuatan sekolah meliputi sarana prasarana, komite sekolah, lingkungan, kepala sekolah, wali murid, komunitas praktis, siswa, guru, teman sejawat, pengawas, finansial, dan dinas pendidikan. Rancangan strategi perubahan menggali potensi bidang keagamaan, budaya positif profil pelajar Pancasila, kegiatan bercocok tanam, dan anyaman dengan mengembangkan potensi religius masyarakat, kemampuan inovatif siswa dengan melibatkan ekosistem sekolah dan masyarakat sekitar sebagai narasumber dan sumber belajar untuk mengembangkan kearifan lokal di daerahnya. Program aksi nyata 1. Kegiatan keagamaan 2. Budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila 3. Bercocok tanam 4. Kegiatan menganyam. Kegiatan keagamaan terdiri kegiatan mengaji di rumah atau musola atau masjid, kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan, kegiatan yang terintegrasi dalam pembelajaran seperti muatan pelajaran PAI, kegiatan ekstrakurikuler seperti BTQ. Kegiatan keagamaan. Contoh dokumentasinya. Kegiatan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila meliputi 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Ini bagian dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kunci, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Kebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara berkomunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal,
regional, nasional, dan global. Komunitas dan interaksi antar budaya. Pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Elemen yang berikutnya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif, memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama, dan kemudian secara aktif, partisipatif, membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Gotong royong, elemen kunci, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Mandiri, elemen kunci, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan perkembangan yang terjadi. Regulasi diri, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Bernalar kritis, elemen kunci, 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. 4. Mengambil keputusan. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan meliputi memiliki rasa keingin-tahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Meliputi melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga sampai pada suatu simpulan. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Kreatif, elemen kunci. 1. Menghasilkan gagasan yang orisinal. Meliputi menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana, seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks, untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkannya berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal,
Menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Cara melakukan pembiasaan budaya positif yaitu dengan keteladanan dan pembiasaan. Sehingga pengembangan potensi melalui keteladanan dan pembiasaan dilakukan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dokumentasi budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan bercocok tanam meliputi kegiatan bercocok tanam di rumah, kegiatan bercocok tanam di sekolah, kegiatan bercocok tanam melibatkan komunitas masyarakat seperti PKK, kegiatan bercocok tanam yang terintegrasi dalam pembelajaran. Contoh dokumentasi kegiatan bercocok tanam. Kegiatan menganyam meliputi kegiatan menganyam di rumah, bisa dilakukan dengan membantu orang tua. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler menganyam. 3, kegiatan lomba menganyam. 4, kegiatan menganyam sebagai hobi atau kesukaan. Contoh hasil kegiatan menganyam. Contoh menjadikan desa Anyam atau budaya Anyam menjadi objek wisata. Demikian tadi aksi nyata visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.